2 tahun yang lalu, saat Wildan pulang ke Bengkalis dari tugas menjaga perbatasan, rumahnya tidak lagi sama. Suasana muram menyelimuti seisi rumah. Tidak ada lagi tawa ayahnya yang biasanya menyambutnya setiap kali kembali. Ketika melangkah masuk, hatinya tercekat melihat ibu dan saudaranya menangis di sudut ruangan. Ayahnya telah tiada. Wildan terdiam. Perasaannya campur aduk antara duka dan kemarahan. Dia belum bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Satpam keluarga yang bernama Rahman lalu menceritakan sesuatu yang membuat darah Wildan mendidih. "Ayahmu sebenarnya bisa selamat, Wildan," kata Rahman. Suaranya terdengar penuh kesedihan. "Tapi dukun muda yang menangani ayahmu tidak bertanggung jawab. Dia meninggalkan ayahmu begitu saja saat kondisinya memburuk. Kalau saja dia tidak pergi, ayahmu mungkin masih hidup sekarang." Mata Wildan menyipit. Kemarahan mengalir di dalam dirinya. Siapa dukun itu? Pak Rahman. Apa yang dia lakukan hingga ayahku meninggal? Rahman menghela napas panjang. Namanya Mumu. Dia seorang dukun muda yang konon katanya sangat hebat. Banyak yang memujinya. Tapi aku tidak percaya sepenuhnya. Saat ayahmu sakit keras, dia memang datang dan memberi pengobatan. Tapi entah kenapa, saat kondisi ayahmu memburuk, Mumu justru pergi dengan alasan dia harus berangkat ke daerah lain. Kami coba memanggilnya lagi, tapi dia tak mau datang. Hingga akhirnya, ya, ayahmu tidak tertolong. Dari situ, dendam itu mulai tumbuh di hati Wildan. Setiap malam, bayangan ayahnya yang terbaring lemah terus menghantui pikirannya. Wildan bersumpah, dia akan menemukan Mumu dan menuntut pertanggungjawaban atas kematian ayahnya. Namun karena tugas mendadak yang harus dia lakukan sehingga balas dendam itu terpaksa tertunda-tunda dalam waktu yang sangat lama. Baru kinilah Wildan dapat cuti panjang sehingga dia perlu menuntaskan dendamnya. Walaupun waktu telah lama berlalu namun hal itu tidaklah menyurutkan dendamnya. Oleh karena itu, dengan tak kenal lelah Wildan mulai melacak keberadaan Mumu. Dengan berbagai koneksi dan relasi yang dimilikinya dari masa tugasnya sebagai penjaga perbatasan, sedikit demi sedikit Wildan mulai menemukan titik terang. Mumu, sang dukun muda yang dulu dianggap penyebab kematian ayahnya, ternyata pindah ke daerah Jogja. Infonya masih terlalu umum, sehingga Wildan kesulitan mencari keberadaan Mumu di kota Jogja yang luas itu. Malam itu, di sebuah kafe kecil di pinggir kota Bengkalis, Wildan bertemu dengan seorang kenalannya yang bernama Heru. Seorang informan terpercaya yang punya koneksi luas di berbagai daerah. "Aku dengar kamu masih mencari Mumu," kata Heru sambil mengaduk kopi di depannya. "Aku punya kabar buatmu." Wildan mengangkat alis. Matanya penuh perhatian. "Kabar apa, Heru? Jangan bilang kabar ini berkaitan dengan Mumu. Terus terang aku sudah lama mencari dia." Heru menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu berbicara pelan namun jelas. Dukun muda itu sekarang bekerja di salah satu rumah sakit yang di Jogja. Namun rumah sakit yang mana satu? Aku belum sempat menyelidikinya. Rumah sakit. Wildan mengulangi info itu, seolah sedang memetakan lokasinya di kepalanya. "Itu bukan masalah besar. Kalau benar dia di sana, aku akan ke sana. Terima kasih banyak atas informasinya, Heru." Heru tidak menanggapi, sebaliknya dia menatap Wildan dengan serius. "Tapi, Wildan, kamu yakin Mumu benar-benar bersalah? Maksudku, banyak dukun atau tabib yang tidak bisa menyembuhkan pasien karena keterbatasan mereka. Mungkin ada penjelasan lain." Wildan menggeleng tegas. Matanya menyala penuh dendam. "Aku sudah mendengar semuanya, Heru. Dukun itu yang membiarkan ayahku meninggal. Kalau saja dia tidak pergi begitu saja, ayahku mungkin masih hidup. Ini bukan soal kemampuan. Ini soal tanggung jawab." Heru menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Baiklah, kalau kamu memang yakin. Tapi berhati-hatilah, Wildan. Kadang apa yang kita tahu bisa jadi tidak seluruhnya benar." Wildan hanya terdiam. Hatinya sudah tertutup oleh dendam yang dia pendam selama ini. Tidak ada yang bisa mengubah pikirannya sekarang. Asteris 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 asteris. Mumu sedang duduk di ruang tamu, menggendong anaknya, Arazi, yang sedang tertidur dalam dekapan. Suara televisi yang menyala di latar belakang hanya terdengar sayup-sayup.
karena pikirannya melayang jauh, mencoba memahami perubahan sikap Erna yang sudah berlangsung beberapa hari terakhir. Hari ini, tanpa diduga, Erna berkata sesuatu yang membuat Mumu semakin cemas. "Yah, untuk sementara waktu Bunda mau pulang ke rumah orang tua Bunda," ucap Erna tiba-tiba, saat mereka berdua duduk di meja makan usai sarapan. "Ayah sama Arazi tetap di sini saja." Mumu mengangkat wajahnya, terkejut. Dia tak menyangka Erna akan mengatakan hal itu. "Kenapa? Nda, apakah ayah telah melakukan kesalahan kepada Bunda?" tanya Mumu hati-hati, mencoba membaca ekspresi istrinya. Namun Erna tetap tak bergeming. Wajahnya datar, tanpa emosi, seolah-olah tak ada yang perlu dijelaskan. Alih-alih menjawab, Erna hanya berdiri, meraih kunci mobil yang tergantung di dekat pintu. Lalu tanpa sepatah kata pun, dia keluar dari rumah. Mumu hanya bisa terdiam, masih memproses kata-kata yang baru saja didengarnya. Di luar, suara mesin mobil menyala, diikuti dengan raungan pelan roda yang mulai bergerak menjauh. Mumu menunduk, berusaha meredam perasaan bingung yang mulai menyeruak. Mengapa Erna tiba-tiba seperti ini? Apakah ada sesuatu yang dia tidak ketahui? Tak lama setelah Erna pergi, Buk Fatimah datang bersama suaminya, Pak Wahab. Mereka baru saja pulang dari pasar untuk membeli berbagai bahan untuk stok. "Erna kemana, Mumu?" tanya Buk Fatimah sambil meletakkan tas belanjaan di atas meja. Mumu menatap mereka dengan senyum tipis, mencoba menyembunyikan kegundahannya. Dia tiba-tiba teringat ibunya di rumah. "Jadi dia ingin pulang, Buk," jawab Mumu. Namun, Bu Fatimah yang sudah lama mengenal Erna tahu ada sesuatu yang salah. "Tumben mendadak begini. Biasanya pulang kan bersama kamu dan anakmu. Apa kalian ada masalah?" tanya Buk Fatimah lebih lanjut. Matanya menelisik wajah Mumu yang tampak tenang. Mumu menggeleng. "Tak ada masalah apa-apa, Buk. Lagi pula rumahnya pun dekat jadi kapan-kapan bisa bolak-balik ke sini lagi." Pak Wahab, yang sejak tadi diam, mendesah pelan. "Kadang perempuan memang begitu, Mumu. Ada saatnya mereka merasa butuh waktu sendiri, terutama kalau sedang banyak pikiran." Mumu mengangguk pelan, meskipun hatinya masih penuh pertanyaan. Dia berpikir keras, mencoba mengingat kembali apakah ada hal yang membuat Erna merasa kesal atau kecewa dengannya. Tapi seingatnya ia tak pernah membuat istrinya kesal atau kecewa. Malam harinya Mumu mencoba menelpon Erna. Dia biasanya tak bisa berpisah dengan Arazi jika malam tiba. Namun telepon tidak dijawab dan pesan pun hanya dibaca tanpa dibalas. Mumu hanya bisa menghela nafas. Kadang kala seorang istri menuntut suami supaya bisa membaca pikiran dan hati manusia. Erna duduk di sudut ruangan, merenung, sesekali memandang ke arah jendela yang tertutup tirai tebal. Suasana rumah orang tuanya, yang biasanya membuatnya merasa nyaman, malam ini terasa berbeda. Ada yang mengganjal di hatinya, tapi dia tak tahu harus bagaimana mengungkapkannya. Dia sedang tidak ingin kembali ke rumah Buk Fatimah meski tahu ada suaminya, Mumu, dan anak tirinya, Arazi yang menunggu. Buk Yeni, ibunya yang sedang sibuk merapikan dapur, memperhatikannya dari kejauhan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia mendekati Erna dan duduk di sebelahnya. Rasa khawatir tergambar jelas di wajahnya. "Sudah malam, Erna, kenapa kamu masih di sini?" tanya Buk Yeni lembut. Dia memandang anaknya dengan penuh perhatian. Erna menoleh perlahan, sejenak berpikir sebelum menjawab. "Maksud ibu apa?" balasnya singkat. "Kenapa kamu tidak kembali ke rumah Buk Fatimah? Kan sudah malam," lanjut Buk Yeni, merujuk pada rumah kedua Erna. Erna menghela napas. "Erna tidur di sini saja, Bu." Buk Yeni mengerutkan kening, tidak puas dengan jawaban putrinya. "Mengapa kamu tidak pulang? Bagaimana Mumu dan anak kalian, si Arazi?" Tidak apa-apa, Bu. Mereka akan baik-baik saja," jawab Erna, seolah meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada meyakinkan ibunya. Buk Yeni mengangkat alis, menyadari ada sesuatu yang disembunyikan. Dia sudah puluhan tahun hidup dan sudah banyak makan asam garam kehidupan. "Kalian sedang bertengkar?" Erna menggelengkan kepala cepat. "Tidak, Bu." Terus, Erna hanya terdiam, tak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya.
Di kepalanya, berbagai macam pikiran berkecamuk. Dia mencintai Mumu, tetapi beberapa waktu belakangan, perasaannya terasa hampa. Hubungan mereka yang sebelumnya penuh kehangatan dan tawa kini terasa datar dan tanpa arah. Buk Yeni menyentuh bahu Erna lembut. Erna, umur pernikahan kalian masih seumur jagung. Jika ada persoalan di antara kalian, selesaikan baik-baik. Kalian harus saling terbuka, biar kelihatan di mana salahnya sehingga bisa dilakukan perbaikan. Masalah tidak boleh disimpan dan didiamkan. Nanti akan berlarut-larut. Tak baik bagi rumah tangga kalian. Jangan hal yang kecil menjadi besar gara-gara tidak ada keterbukaan di antara kalian. Erna memandang ibunya, lalu menunduk. Dia tahu apa yang dikatakan ibunya benar, tetapi dia tak tahu bagaimana harus memulai pembicaraan dengan Mumu. Selama ini, dia selalu menghindari konfrontasi, lebih memilih menahan diri daripada harus berbicara langsung. Namun, situasi ini membuatnya semakin tertekan. Mumu tidak pernah marah sama Erna, Bu, kata Erna pelan. Tapi entah kenapa, rasanya ada jarak antara kami. Maksudmu, entah. Mumu tidak salah apa-apa. Tapi Erna merasa kami semakin jauh. Padahal, kami masih tinggal di rumah yang sama. Masih makan bersama. Masih berbicara. Tapi rasanya ada yang hilang. Buk Yeni menghela napas panjang. Mencoba memahami apa yang Erna rasakan. Kadang-kadang, dalam pernikahan, ada fase-fase di mana kita merasa begitu. Merasa ada jarak, padahal sebenarnya hanya kurang komunikasi. Mungkin Mumu juga merasakan hal yang sama, tapi kalian berdua saling menahan diri. Erna terdiam, memikirkan kata-kata ibunya. Tapi, Erna bingung harus mulai dari mana. Bu, Mumu sepertinya tidak menyadari kalau ada yang salah. Erna, kamu yang harus memulai. Kamu istri Mumu. Jika kamu merasa ada sesuatu yang salah, jangan tunggu dia menyadarinya sendiri. Laki-laki kadang tidak peka, kamu harus bicara. Tapi, kalau Mumu tersinggung, bukankah itu lebih baik daripada kamu terus-terusan merasa tidak nyaman? Buk Yeni tersenyum, mencoba memberi Erna keberanian. Berbicara itu penting, nak. Kamu tidak bisa terus menahan perasaanmu sendirian. Kalau tidak diungkapkan, nanti malah jadi bom waktu yang meledak suatu saat. Erna mendengarkan nasihat ibunya, namun ketakutan dalam dirinya masih ada. Dia tidak ingin merusak apa yang sudah mereka bangun bersama, meskipun dia sadar bahwa perasaan ini, jika dibiarkan bisa memperburuk keadaan. Kamu masih cinta sama Mumu, kan? Tanya Buk Yeni pelan, namun tegas. Erna menatap ibunya, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Tentu saja. Bu, Erna masih cinta sama Mumu. Hanya saja, Erna merasa lelah. Lelah dengan apa? Lelah dengan rutinitas. Lelah dengan tanggung jawab. Lelah karena rasanya kami hanya menjalani peran, tapi kehilangan kebahagiaan yang dulu ada. Dulu kami tertawa bersama, bercanda. Sekarang, semuanya terasa begitu serius. Tidak ada lagi tawa. Buk Yeni mengangguk pelan. Semua pernikahan pasti ada masa-masanya seperti itu, nak. Itu adalah ujian. Tapi, bukan berarti itu akhir dari segalanya. Kalian bisa memperbaikinya, asal mau bekerja sama. Erna menghela napas panjang. Erna tahu, Bu. Tapi Erna takut memulai. Takut kalau Mumu tidak merasakan hal yang sama. Atau mungkin dia menganggap Erna terlalu banyak menuntut. Erna, pernikahan itu bukan soal siapa yang menuntut atau siapa yang memberi. Itu soal kerja sama. Kamu tidak bisa terus diam dan berharap semuanya akan berubah dengan sendirinya. Kamu harus berani mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Karena itu bagian dari usaha menjaga rumah tangga kalian tetap kuat. Erna sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah terjebak dalam pemikiran yang salah akibat mempercayai segala ucapan Purnama sehingga dia jadi terombang-ambing dalam angan-angannya sendiri. Asteris 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 asteris. Wildan tiba di Yogyakarta dengan hati yang membara. Kota yang penuh kenangan ini kini hanya menjadi latar bagi satu tujuan utamanya, yaitu mencari keberadaan Mumu, orang yang dia yakini sebagai penyebab kematian ayahnya. Semua petunjuk yang telah dia kumpulkan menyatakan bahwa pria itu tinggal di sini.
Oleh karena itu dia bergegas terbang ke sini dari kota Bengkalis. Namun, Wildan tidak terburu-buru. Dendam adalah sesuatu yang harus diolah dengan hati-hati. Dia bukan hanya ingin menemukan Mumu, tetapi memastikan bahwa pria itu merasakan penderitaan yang sebanding dengan apa yang telah dia alami. Setelah turun dari kereta, Wildan menyempatkan diri menghirup udara Jogja, mencoba menenangkan diri. Kematian ayahnya dianggap sebagai takdir oleh banyak orang, tetapi Wildan tidak percaya itu. Ada sesuatu yang lebih kelam di balik kejadian tersebut menurut cerita satpam keluarganya dan dia yakin Mumu bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Dengan penuh tekad, Wildan berjalan menyusuri gang-gang sempit di kota, menuju sebuah kedai kecil tempat dia akan bertemu dengan kenalannya, Ratno, seorang jurnalis yang sering membantu mengorek informasi di kota ini. Ratno mungkin bukan teman yang dekat, tetapi dia tahu betul bagaimana caranya mendapatkan informasi di Jogja dan Wildan tahu. Jika ada yang bisa menemukan jejak Mumu, itu adalah Ratno. Saat bertemu di kedai, Wildan langsung menyampaikan maksudnya. Tanpa basa-basi, dia duduk di depan Ratno dan berbicara dengan nada datar. Aku di sini untuk mencari Mumu. Kau pasti sudah dengar tentang dia kan?